Kami sedang berdiri berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kami sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kuduslah. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada api di tempat ini. Ada pengurapan yang dahsyat mengalir di tempat ini. Kami percaya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi sedang melawat kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Surga menyembah-Mu Tuhan. Tidak terbilang malaikat surga sedang menyembah Dia. Ada umat-Mu di tempat ini yang sedang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Engkau kudus. Katakan Engkau kudus Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji dan layak disembah. Katakan Engkau kudus Tuhan. Katakan Engkau kudus Tuhan. Dia adalah Allah kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji. Engkau kudus Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Karena yang Engkau buat sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh mulia, sungguh kudus, kudus, kudus. Dan tidak ada kualitas yang lebih berharga dari kekudusan-Mu Tuhan. Yang melahirkan karya-karya, karya kasih yang begitu berarti, begitu berharga bagi kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau menjadikan kami makhluk yang serupa segambar dengan Engkau. Suatu posisi yang benar-benar tidak mampu diberikan oleh pribadi yang lain kecuali Engkau. Pada pagi menjelang siang, di momentum keberkatan, kami memuji menyembah Engkau. Karena Engkau layak dipuji. Dan kami punya kerinduan besar
untuk mengalir terus pada karya-karya terpuji-Mu Tuhan. Sehingga kami akan menikmati semua karya-Mu yang memang betul-betul memberikan kami damai, sejahtera, tenang, dan tentram. Di mana kami selalu terjamin dalam semua posisi kehidupan yang berharga, terhormat dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biar kami tidak terlepas dari karya kasih-Mu Tuhan dalam kekudusan. Sehingga kami akan terus mengalir dalam kenikmatan kemuliaan-Mu yang membuat kami selalu memuji, menyembah, sekaligus menikmati kemuliaan-Mu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Menjadi pribadi yang bermartabat, pribadi yang cerdas, pribadi yang tangguh, yang tidak bisa dipermainkan oleh permainan wabah, konflik, frustasi, kejahatan iblis yang menyeret manusia ke dalam kebinasaan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami butuh firman-Mu, pedoman satu-satunya yang menuntun kami ke arah yang tepat dalam hidup damai sejahtera di masa ini, di permukaan bumi, sampai boleh bersama dengan Engkau di langit bumi, langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa Surga, inilah kerinduan kami, berfirmanlah bagi kami. Katakan amin yang siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ada sukacita karena Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu suasana yang membuat kita terbawa dalam suatu sukacita Natal. Karena perayaan Natal terpanjang di dunia ada di Manado dan Minahasa. Dari bulan November sampai bulan Januari. Bahkan ada satu-satu sampai Februari. So ini tuh Manado. Kendati ini Natal ini potensi konflik. Cuma sesaat dia pesenyum saat perayaan. Habis perayaan baku veto dorang di sana. Baku berbagai jatah panitia lah, salah penampilan lah. Ini konflik perayaan Natal, seharusnya ini tidak terjadi. Pada tanggal 9 November tahun 1996, ada satu peristiwa yang sangat menegangkan penduduk dunia di zaman itu. Mungkin ada yang saudara ingat. Di pihak lain menginginkan bukti bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya. Dan di pihak yang satu berjuang dengan iman. Menjadi bukti bahwa Yesus luar biasa. Melalui pertarungan tinju antara Holyfield melawan Mike Tyson. Kurang lebih 29 tahun yang lalu. Akhirnya juga orang Kristen bersyukur. Holyfield yang mengandalkan ayat Filipi 3 ayat 14 betul-betul nyandak keliru. Dia menang. Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersukacita orang Kristen. Karena sebelumnya kan Mike Tyson so hina-hina tuh Tuhan Yesus. Tentu dengan semangat iman yang kuat, Holyfield naik ring berhadapan dengan Mike Tyson. Dan akhirnya Mike Tyson tumbang, KO. Namanya pertarungan, biar Holyfield menang, pasti ada kena palungkul di bibir. Biar menang tetap kena palungkul di bibir. Biar
Netizen KO sempat melontarkan pukulan keras di rahang dan di tubuh Holyfield. Tapi sudah begitu resiko pertarungan. Mau menang atau mau kalah, tetap Tusaki ada. Berbeda dengan pertarungan, kapasitas kemuliaan Bapa yang ada pada Yesus menghadapi trik busuk dari iblis yang menyiksa dirinya dan manusia yang tertipu oleh karena kebusukan iblis. Berbeda. Karena antara Mike Tyson dengan Holyfield sama-sama makan nasi. Sama-sama proses kelahiran sama. Tetapi pertarungan antara kekuatan kemuliaan di dalam Yesus dengan kekuatan dosa yang bikin siksa, itu beda. Ada pertarungan antara kekuasaan surga yang sulit tersentuh oleh rasa sakit dan pertarungan pada satu kekuatan yang memang sakit selamanya DP hidup. Sebelum saya akan berbicara lebih jauh, mari kita temukan firman Tuhan. Karena ini suasana menyongsong Natal, apalagi kurang 4 hari ini 25 Desember. Lukas 2 ayat 11 dan 14. Lukas 2 ayat 11 dan 14, saya berharap kita sudah temukan, kita akan baca bersama-sama dengan suara nyaring firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang sudah temukan katakan amin. Oh, so terpampang di monitor, kita kira macet jadi suruh baca. Semua sudah ada di monitor jadi bisa terbaca karena tulisannya besar. Lukas 2 ayat 11 dan 14 kita baca bersama-sama dengan suara nyaring firman Tuhan yang luar biasa ini. 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sorry, ulang. Kita data lewat satu kata. 3, 2, 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bilang hari ini telah lahir, ini sudah jadi ayat hari-hari di perayaan Natal ini. Kadang jadi ayat utama, kadang jadi ayat referensi. Satu program kasih Bapa buat manusia sehingga harus lahir seorang anak manusia sekaligus anak Allah. Dia dikandung dari Roh Kudus. Sebenarnya dia muara, hulunya ada pada Ishak. Ishak diproses oleh Roh Kudus di kandungan Sarah yang mandul. Dari sperma produktifnya Abraham. Sebab itu dia disebut bukan keturunan daging. Jadi dari Abraham melalui Ishak dan akhirnya Yesus tanpa sperma lelaki diproses di kandungan yang subur, kandungan Maria yang subur. Karena menggenapi keturunan roh menjadi bukti bahwa kasih Bapa di sorga menganugerahkan kemuliaan dari Bapa dari sorga
terrealisasi menjadi damai sejahtera di bumi. Karena orang yang di bumi ini, biar banyak doi susah, apalagi kurang doi. Biar pejabat tinggi susah, apalagi rakyat jelata. Biar orang sayang-sayang, orang hormat-hormat, orang kagum-kagum, susah. Apalagi orang remehkan, orang abaikan. Jadi memang hidup di dunia ini yang dikuasai oleh si jahat, 1 Yohanes 5 ayat 19, apapun orang membuat, tetap susah. Tetap tersiksa dengan segala keadaan. Jabatan menyiksa si pemilik jabatan. Harta menjadi kecelakaan bagi si pemilik kekayaan. Apalagi nyanda harta, lebih malimbuku tuh hidup. Hidup betul-betul di dunia ini berada pada lingkungan yang meresahkan. Dibelenggu oleh wabah konflik kebodohan yang selalu membuat kita tersiksa menderita karena dosa. Kalau tidak ada dosa tidak mungkin manusia susah. Tidak mungkin juga Lucifer susah atau Hillel bin Sakar itu susah kalau dia tidak berdosa. Dosa ini yang membuat manusia menderita. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak tega, Tuhan tidak rela. Manusia terus terbelenggu di dalam kegelapan dunia ini yang sulit mengambil sikap yang tepat untuk mendapatkan bahagia, damai dan sejahtera, tenang, tentram yang sesungguhnya. Maka Tuhan anugerahkan yang namanya Yesus yang lahir di kota Daud, yang membawa kemuliaan dari tempat yang maha tinggi, merealisasikan damai sejahtera bagi orang yang berkenan. Tentu kalau yang tidak berkenan dia tidak mau rasa itu. Biar hari Natal dia marah-marah, muka bangka, hati tidak pernah tenang. Karena tidak berkenan, maksudnya tidak connect dengan Tuhan Pemau. Kalau dia connect dengan Tuhan Pemau, pasti dia rasa itu damai sejahtera itu betul-betul nyata. Kehadiran Yesus dengan kekuatan dan kapasitas damai sejahtera ini, kapasitas kemuliaan yang menghasilkan suasana damai sejahtera itu, pasti harus berhadapan dengan penguasa dunia ini. Yaitu si jahat itu, si iblis itu, dengan berbagai modus-modus curang yang dia kerahkan. Yang menyusup sampai di gereja-gereja. Menyusup sampai di kalangan para pendeta. Sampai pak aktivis-aktivis rohani. Menyusup di sana biar hari raya. Curang itu jalan terus. Biar di dalam gereja, curang itu jalan terus. Karena memang ini dia kekuasaan ini dunia ini. Dia mau masuk. Kalau ada pintu dia dapat masuk, apa ada pintu. Maka itu Tuhan datang. Menetralisir tentu dengan satu peristiwa, harus bertarung. Kekuatan kemuliaan Kristus harus bertarung dengan derita dosa. Sebagai wabah permainan iblis yang merongrong dan mengancam, bahkan mempermainkan siapa saja kita di dunia ini. Mau rajin ibadah dan tidak rajin ibadah tetap DP target. Lengah sadiki, singa yang mengaum-ngaum itu langsung talang. Dia kunyah. Dia bikin susah tuh hidup. Biar ada orang hormat, orang sayang, susah DP hati. Kira-kira orang semua pernah rasa itu. Ada orang sayang, ada orang hormat, ada orang segan, susah DP hati. Atau enggak begitu suatu lain sini. Kenapa? Karena iblis bermain dari dalam diri. Yang Paulus bilang dalam Roma 7 ayat 24, tubuh binasa. 1 Korintus 15 ayat 50 bilang, juga tubuh binasa, tubuh celaka di Roma 7 ayat 24. Memang dari dalam diri DP so ada.
Sebab ini darah dan daging tidak layak dalam kerajaan sorga. Karena yang dia mau bikin cuma bikin soy setiap saat. Jadi media iblis untuk mempermainkan kita tidak jauh-jauh. Bukan dari istilah tamang atau pengkhianat. Tidak perlu. Dalam diri orang hidup so tidak nyaman. Sebab itu Yesus datang bergerak dengan kemuliaannya untuk membawa damai. Dan bisa terjadi satu keadaan yang luar biasa dalam kehidupan manusia yang berkenan kepada Tuhan. Itu pengalaman damai sejahtera. Memang untuk menghasilkan hasil buat umat-umat yang berkenan bukan hal yang mudah untuk ukuran manusia, tapi untuk ukuran Tuhan itu kecil. Jadi kita harus bisa bedakan sudut pandang mana yang kita pakai. Kalau untuk ukuran Tuhan kacang-kacang permainan iblis. DP trik tipu semua Tuhan iko akang. Di situ di mana DP tipuan, di situ dia terjebak. Iblis suka, Yesus gagal dalam program kemuliaan dari Bapa untuk memberi damai sejahtera kepada manusia. Sebab itu dia dibawa dalam suatu misi pembinasaan melalui ahli Taurat, yang melahirkan opsi politik, Mose tidak percaya dan akhirnya Yesus harus disalib. Sekalipun Pilatus bilang tidak ditemukan kesalahan. Itu harus dihadapi. Trik iblis itu diikuti oleh program surga. Tapi semua itu menjadi jebakan buat dia sendiri. Karena dia hidup tidak pernah nyaman. Dia berharap Yesus mati, putus semua program kasih. Tapi Yesus mati bukan untuk putus. Tubuhnya harus ada bilur. Karena bilur itu punya nilai positif buat kita yang diselamatkan. Darah tercurah supaya darah yang tidak binasa, yang sudah binasa dalam diri manusia. Daging tercabik, daging yang sudah binasa punya pengaruh buruk dalam diri manusia. Itu bisa tertekan sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga darah dan daging kita memiliki kekuatan tubuh Kristus untuk berbuat kebenaran dan menikmati, menjadi berkenan untuk menikmati damai sejahtera. Program iblis itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena secanggih apapun program iblis itu, bukan hal yang berat untuk ditaklukkan oleh kemuliaan Bapa di sorga. 1 Petrus 5 ayat 9 dan pasal 4 ayat 14. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pasal 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bicara penderitaan, bukan cuma orang yang ikut Tuhan. Semua orang yang namanya manusia dan tinggal di dunia ini, semua rasa DP soe karena derita dosa. Semua rasa. Itu wabah konflik kebodohan. Semua rasa. Bukan cuma orang di dalam Tuhan, semua rasa. Sebab itu bersyukurlah orang yang di dalam Tuhan. Ada roh kemuliaan yang membela, yang menyelamatkan, yang menolong, yang memfasilitasi sehingga damai sejahtera yang cuma ada di sorga sebenarnya boleh orang rasa di dunia. Amin. Dunia ini sudah dikuasai oleh konflik, wabah konflik. Karena kebodohan iblis. Iblis itu kan tidak pandai. Kalau dia pandai tidak mungkin dia mau melawan Tuhan. Amin. Semua pribadi yang pandainya tidak mungkin mau melawan Tuhan. Dan DP resiko kalau tidak ikut Tuhan mau, susah sampai di neraka. Kalau di gereja dia susah, apalagi di luar gereja. Kalau tidak ikut Tuhan. Roh kemuliaan itu
tidak bekerja maksimal, iblis bermain akang pada orang. Nggak usah salahkan orang lain. Coba orang lihat tempe diri ini so maksimal turun kemuliaan pada tempe diri atau enggak. Yang dulu lihat orang lain, lihat dulu diri sendiri. Menginjil lupa diri sendiri. Ini roh kemuliaan so kuasai atau enggak. Kita hati so damai-damai ini atau enggak. Kalau so damai bersyukurlah, enggak perlu pamer. Karena itu keuntungan besar pada tempe diri. Nanti juga orang lihat. Masalah besar dia cuma santai-santai. Kira-kira begitu. Kenapa? Ada roh kemuliaan. Roh kemuliaan itu akan menyelesaikan masalah itu semua dengan ringan. Pencobaan yang kamu hadapi itu biasa bagi orang. Salib berat sekali. Padahal salib bukan bikin susah. Dia melepaskan orang dari susah dosa. Salib itu kan apa namanya? Properti atau satu alat yang menjadi tanda di sana ada pertarungan antara kekuatan kemuliaan di dalam Yesus dan tipu muslihat iblis yang berusaha menghentikan penyelamatan yang Yesus kerjakan. So datang Pak Yudas dia, so datang Pak Petrus dia. Itu iblis permainan so datang. Kalau boleh Tuhan jangan mati itu Petrus. Yudas jual karena perlu doi. Sama-sama murid Yesus, rasul, so baptis semua orang. Tetap iblis punya potensi untuk masuk dan menggagalkan program kemuliaan Bapa yang ada di dalam Yesus untuk buat damai sejahtera buat kita manusia. Ada pertarungan di sana. Penderitaan Kristus, penderitaan di dalam Yesus. Yesus kekuatan kemuliaan Bapa. Roh kemuliaan ada pada dia. Penderitaan lawan petarung yang harus dia hadapi. Tidak mungkin penderitaan kuasai dia dong. Sebab itu ditulis seketika. Kalau kita baca dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 9. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saat my season melemparkan pukulan keras ke rahang Holyfield. Terasa sakitnya, tapi tidak KO. Saat iblis dengan kekuatan busuk, derita yang dialami, yang mau dia lampiaskan juga kepada Yesus, yang memberikan, yang sebentar menjalani program untuk membawa damai sejahtera bagi manusia, pasti kena, tapi cuma seketika kecil. Holyfield saja rasa kecil, itu pukulan Mike Tyson, apalagi Yesus. Mau hadapi itu pukulan iblis, nyek tarekeng itu. Orang Manado bahasa canggih, dia bilang kacang-kacang itu. Kalau kita punya pandangan dan kapasitas roh kemuliaan, masalah yang torang mengada tidak perlu bikin torang susah. Dan tidak mungkin mau bikin torang susah, cuma seketika. Sesaat saja, loh besok dia dapat lepas kita. Rabu-rabu kurang ajar, ngana kunyu, hijau ngana kesana. Kecili. Tidak perlu sedih dengan permainan iblis yang ada. Asal dengan roh kemuliaan Tuhan ada petorang yang dianugerahkan. Itu bukan hal yang susah. Dia perkasa. Dia cerdas. Dia bernilai. Amin. Dan itu ada buat kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Siapa? Iblis, kacang-kacang. Dia mau bermain dalam diri, semua terantisipasi. Dia mau bermain di lingkungan, semua terantisipasi. Karena roh kemuliaan bukan roh bodoh-bodoh. Bukan roh abal-abal. Tapi cerdas untuk melihat, menerawang, menerabah semua permainan iblis. Iko jo dia pemain, mar tangka di ekor pada dia. Amin. Amin. Kalau nyanda ya pendeta tagulung no apalagi bukan pendeta.
kata Yesus pada Bapa Pengasih, itulah kemuliaan yang menjadi realita perilaku dalam kehidupan Yesus dan untuk kita semua yang bersekutu bersama dengan Dia untuk jadi pemenang. Matius 26 ayat 42, ini orang cerdas. Kata Yesus, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Karena semua kehendak Bapa bukan mau bikin cilaka. Amin. Amin. Sesulit seberat apapun menurut pandangan subjektif di luar Tuhan, bagi Tuhan itu kecil. Bagi Bapa di sorga itu kecil. Ketika Yesus ditugaskan untuk menunaikan tugas penyelamatan, harus bertarung dengan segala permainan iblis yang menguasai dunia. Dia kan cuma diberi kekuasaan, tetapi Tuhan punya semua ini. Amin. Kalaupun dia beri kesempatan berkuasa, semua terukur dan terbatas. Sama dengan DP komunikasi masalah Ayub. Boleh, angan ambil semua DP harta, ganggu DP kesehatan, marjiwa, yang anak kore habis nggak anak nama kore. Jadi dia memang punya kekuasaan luas untuk bekerja. Tapi orang pe kekuatan lebih daripada pe kekuasaan Tuhan anugerahkan. Amin. Roh kemuliaan, roh yang lebih besar dari roh penguasa dunia ini tetap kecil di mata orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak besar. Mari kita memiliki cara berpikir mindset tentang kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana Yesus mampu menaklukkan semua permainan iblis. Dalam pemandangan kita, aduh kasihan. Rabe DP daging. Kita kalau dia lihat tuh film itu, pertama DP tipu terlalu tinggi. Karena sebenarnya kalau mau kasih tunjuk yang sebenarnya DP visualisasi, tidak ada lembaga sensor film di dunia yang akan mengizinkan. Karena kemungkinan besar DP tulang-tulang sudah di luar semua. Mari tidak menjadi ukuran bahwa dia mesti mati sekalipun DP daging sudah cabut semua, darah sudah tidak ada. Dia tidak mau mati dia. Karena dia bukan manusia seperti kita. Dia dalam konsep sorga untuk mengelabui semua tipu liciknya iblis. Iblis pikir dia habis darah mati. Sorga nak bikin begitu. Dia pribadi damai sejahtera. Damai sejahtera itu sulit tersentuh oleh rasa sakit. Ini data bukan asumsi. Jadi Yesus taat. Merupakan realisasi kemuliaan yang ada dalam dirinya supaya maksimal. Bekerja di dalam diri Yesus. Ketaatan Yesus, itulah kemuliaan, roh kemuliaan yang bisa maksimal bekerja dalam pribadi yang berkenan untuk mendapatkan damai sejahtera. Dan akan lahir menjadi pemenang. So pasti itu. Yesus menang, torang le menang. Kemenangan Yesus Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Waktu itu iblis, alat-alat iblis memakai kekuasaan keagamaan, ahli Taurat, kekuasaan politik, sampai Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini dorang tuh atur tuduhnya. Kekuasaan politik, kekuasaan agama, kekuasaan ekonomi, dorang atur tuduhnya. Dorang orang-orang kecil cuma mengalir sesuai dengan alur-alur. Mau curang dorang atau nak mau curang sebegitu dorang penasib. Yang penting jangan tinggalkan kemuliaan Tuhan. Dorang akan selalu lebih beruntung dari dorang hidup. Ia telah melucuti pemerintah. Ini kemenangan Yesus. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita hidup jengkal dari maut kalau kita baca ayat sebelumnya.
Tetapi itu tidak perlu menjadi ancaman serius bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Bagaimana Yesus menang, kita juga pasti menang. Amin. Yesus adalah kekuatan kemuliaan dari Bapa. Yang kemaksimalannya yang dia lakukan betul-betul maksimal dalam kesempurnaan. Lingkungan yang dia harus hadapi yaitu derita karena dosa. Di sana ada konflik yang tidak pernah berakhir. Karena konflik itu lahir dari pembangkangan terhadap Tuhan atau menyeleweng dari petunjuk Tuhan atau tidak mau taat kepada petunjuk Tuhan. Dalam kitab Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kenapa saya katakan Hillel bin Sakar itu bodoh? Kenapa dia membangun takhta persaingan dengan Tuhan? Pasti ada iri hati. Amen. Orang kalau membangun satu takhta persaingan, pasti ada iri hati, ada sakit hati. Jadi wabah ini sudah ada semenjak dari sono. Turun ke Taman Eden dan dia mengalir menjadi wabah yang masif sampai Tuhan datang. Sampai di neraka. Dan itu menyusup di gereja-gereja. Menyusup di komunitas-komunitas rohani, para rohaniawan. Sebab itu ada bacita Alkitab Jomer. Itu konflik na habis-habis. Baru baku baik ke lemari, Yesus baku salah ulang. Kenapa? Wabah kebodohan. Yang selalu menghasilkan konflik. Yang memang datang dari Lucifer. Datang dari Hillel bin Sakar. Dia akan mengalir sampai di neraka. Apalagi dia itu penguasa dunia sekarang ini. Jangan heran. Siapa tuh gereja ini baku salah? Sudah aja kalau beda merek. Satu merek mar baku salah. Satu tanpa duduk, satu sekolah Alkitab baku salah. Saya bilang ada aneh bin ajaib apalagi dalam dunia teologi ya. Dulu di zaman perbedaan paham, para pendukung atau pengikut Apolos, Paulus, dan Petrus. Yang berselisih DP pengikut. DP pemimpin langsung bilang, orang P menu penyampaian itu beda. Mar tetap satu di dalam Yesus. Kalau sekarang beda. Satu guru, satu dosen, satu sekolah Alkitab. Keluar di lapangan bakalai. Ini realita yang orang hadapi setiap hari. Ada orang bilang tadi malam, Bur jangan menghakimi. Tapi bukan menghakimi, realita. Kita sampaikan yang menjadi realita supaya orang waspada. Yang kira itu pekerjaan Tuhan tahu mencerita. Bilang itu damai sejahtera, cuma di mimbar, cuma dicerita. Esensi hidup itu enggak ada. Apalagi kita bilang perayaan Natal Tahun Baru ini, DP tingkat stresin kadang-kadang 2 kali lipat dari bulan biasa. Namanya stres, orang susah damai. Tas untung sedikit tapi lebih besar. Bagaimana oma-oma? Kalau hati galau, biar orang pakai Alkitab, damai sejahtera. Apa yang Anda bilang ini? Karena apa? Dia hati galau, itu berkat susah dia menikmati. Oh ini Desember ini, tuh orang hati galau, berlipat ganda. Akhirnya namanya galau, ada iri hati, ada sakit hati, konflik lagi. Iblis menang lagi. Tak ada apa-apa dorang di hari raya. Tak ada apa-apa dorang di kukis-kukis. Tak ada apa-apa dorang di bingkisan Natal. Kita dapat apa dorang di hari raya. Dari nyana pakai baju 1 juta. Karena belum pakai 1 bulan. Mahal dari mana cocok pengenapi badan itu. Ya, akhirnya dia pakai rupa duri data tempel sana sini. Sudah sedap. Udah setengah mati ada kumpul doi dari Januari sampai Desember. Beli tuh mahal-mahal. Dia mau makan puji akang di hari Natal. Belum kelar, belum sampai tuh makan puji orang sososere. Dia lihat di mana tapi besai ini. Ini ada bajang. Pada duri ada teru-teru di pantai. Jadi konflik hari Natal. Tapi kalau orang dengan Tuhan, ya memang sesempurnanya orang pakai di mata orang tidak sempurna. Setinggi apapun, semulia apapun orang prestasi, di mata orang sirik tetap tidak bagus.
Ele Tuhan Yesus dorang sirik apa cuma torang kasih yang ini tuh badan serupa tong begini. Orang mau sosere. Ada sosere bagus itu tapi ada sosere serius karena dia dendam 5 tahun. Kesempatan kita mau curah pengana ini. Hati sakit betul pengana di Natal ini. Oh ini jadi po orang Kristen bukan po orang bukan. Le pendeta le jadi tuh begini kasihan dulu. Jadi kenapa ada konflik? Karena kebodohan yang menguasai. Orang yang terjebak pada konflik. Kebodohan itu selalu melahirkan iri hati. Melahirkan sakit hati. Nggak nyaman-nyaman tuh hidup. Oh itu Tuhan mau datang supaya itu kebodohan itu dalam Yesus 5 ayat 17. Jangan kamu bodoh. Hendaklah mengerti kehendak Tuhan. Tuhan kehendak tidak pernah dia bikin susah manusia. Dia bikin orang hidup berharga mulia. Dalam kapasitas yang menjadikan kita pemenang. Dan hidup mengalir dalam damai sejahtera. Apa yang sorga rasa, torang rasa sekalipun masih di bumi. Sehingga torang yakin, wah itu sorga ada. Amin. Kenapa torang yakin sorga itu ada? Karena sebelum di sorga sudah apa rasa tuh sorga. Torang boleh bayangkan, masih banyak orang tidak suka dan torang sudah rasa senang. Apalagi di sana, semua bagus suka. Sudah ada bagus sentimen di sana. Kita bilang kita kalau di sorga kita tidak perlu rumah. Biar dia bilang ada rumah Bapak, kita tidak perlu rumah. Biar dia tidur di trotoar. Soalnya ada orang mau sosere. Kan yang bikin orang susah di sini bukan karena sakit. Biar leso banyak doi maka orang sosere rusak nih hati ini. Tidur di trotoar. Pertama, yang ada orang mau sosere. Tuhan tetap bilang inilah anakku. Kedua, nyak mau sakit-sakit. Ya itu biar tidur di trotoar sunyak mau sakit-sakit. Kalaupun ada got tidur di got lesunya mau sakit. Beda deh kalau di sini nanti mabok baru tidur di got. Telepon tidur di got cuma mau sakit-sakit. Kedua, so enggak dianggap orang miskin karena enggak perlu mencari so ada semua. Biar tinggal di pohon kayu le di sana. Tidur di cabang le. Nyanak mau jatuh ke empat rusuk di sana. Jadi dan episode baru-baru, ada basapu. Terus kita ada di satu tampa, ada bos suruh, oh dan coba datang lihat tapi pompa air. Kita sementara bikin, dia ada basapu. Kita lihat sudah lipat, dia kurang kaki dia baterai cuma sekitar 3 meter dengan kita. Darah Yesus. Kita pikir cuma di tempat rata, ya basapu mungkin di kaki di atas lap sedikit, dia ada pas ada kasur di situ. Jadi DP badan di atas kasur. DP tangan kanan tetap ada pegang sapu, DP kiri ada batongkah. Kita lihat sana, ya DP tangan kiri serupa tuh ular dan sepat tadi leher. DP jam di sini, DP sini tuh patah. Ya puji Tuhan sekarang sementara so boleh berjalan. Jadi karena kemurahan Tuhan. Nah begitulah orang hidup di dunia ini. Bisa-bisa saja kita berhadapan dengan musibah yang di luar dugaan. Sebab itu Tuhan siapkan pertolongan, penyelamatan, kesembuhan, mujizat. Merupakan bagian dari paket damai sejahtera oleh karya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hingga kita melangkah selalu dengan tenang, menghadapi masalah selalu ada solusi. Dengan Tuhan mau masalah, bagaimanapun DP canggih, tetap ada solusi. Sebab itu orang tenang, tentram, lemah lembut, dan rendah hati. Karena tidak ada yang bikin pusing. Tidak ada yang bikin tegang nih berpikir, kalau dengan Tuhan. Kalau nyanda dengan Tuhan, wabah iblis akan kuasai, konflik sana sini. Orang bilang, selamat Natal, selamat hari Minggu. Kenapa DP muka tegang? Apa om begitu? DP perhatiannya enggak pak orang yang kasih salam keberkatan. DP perhatian ada di mana atau di langit ketujuh. So mau beli baju baru, ampa hari le hari Natal. Ada rencana pergi di mall, tapi ini belum dapat doi. Jadi orang bilang selamat hari Minggu, hilang DP pikiran. Dan bilang DP pikiran kok ada di badan itu. Karena memang semenjak rasa iri, rasa sakit hati sudah menguasai si Lucifer ini. Dia kasih jangke pak Adam dengan Hawa di Taman Eden. Sehingga Adam dengan Hawa so jadi sama. Akhirnya ada orang dua suami istri.
tidak ada Alkitab merekomendasi berselisih, tapi DP anak. Akhirnya perselisihan antara Kain dan Habel, bukan ketua Habel yang berselisih, ini Kain pecah paruni. Akhirnya dia bunuh DP adik. Cuma karena perbedaan persembahan. Bukan karena pemilihan gubernur dia kalah. Cuma karena perbedaan persembahan. Dasar memang iri hati so ada. Itu racun mematikan. Itu paling bahaya sebenarnya di dunia ini. Dia ada di mana saja. Dengan iri hati kan tidak ada DP pasal positif. Bagaimana apa pengacara tuh? Yang itu sombong itu mematikan, membinasakan. Tidak ada DP hukum positif di dunia ini. Mari itu mematikan. Karena memang hukum dunia ini hukumnya terbatas untuk mengadili kebutuhan rasa adilnya manusia. Sebab itu mari orang selalu berharap kepada Tuhan karena memang iblis datang untuk membinasakan. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dengan itu orangnya tidak sadar sebenarnya tuh hati tidak suka berdusta, akhirnya berdusta jo. Tuh karena satu keadaan. Karena satu keadaan akhirnya berdusta. Bagi kita sih semuanya pakai kata dusta. Tapi sebenarnya ada dua esensi yang seharusnya tidak boleh pakai kata dusta. Misalnya begini. Ketika ada orang diancam untuk dibunuh oleh satu kesalahan. Tiba-tiba dia lari, dia masuk ke kita rumah. Orang semua bunuh pada dia. Dengan alasan objektif atau subjektif. Akhirnya orang yang datang cari pada dia mau bunuh, tanya pak kita. Pak ada Lia yang tipe begini nama ini. Nyanda. Dusta itu kira-kira. Dia bilang, nyanda no. Padahal kita ada sembunyi di kamar mandi paling belakang. Kebetulan kita pergi kamar mandi, nyanda ada yang paling belakang. Ini cuma dicerita. Sembunyi di situ dia, kebetulan kamar mandi sudah pakai-pakai. Supaya orang nak mencurigai dia di situ. Ini dusta atau bukan? Oh, kalau kita begini, dusta itu merugikan siapapun dengan kepentingan subjektif kita. Tapi ketika kita tidak mengatakan yang sebenarnya, menghalangi perbuatan dosa orang, dan memberi kesempatan bagi yang jahat untuk bertobat, kira-kira itu dusta atau bukan? Nanti dibahas di PA kalau ada. Soalnya panjang tuh cerita itu. Jadi kita di dalam Tuhan, pasti tidak terjebak pada dusta. Karena apa yang iblis buat, dia mengkhianati Tuhan. Itu dusta. Cikal bakal dusta yang dianggap dosa. Dia mengkhianati Tuhan. Ada iri hati kepada Tuhan. Ada rasa sakit hati kepada Tuhan. Timbullah perlawanan yang namanya, kalau khotbah 2 bulan yang lalu, kesombongan. Dia merasa dia bisa lebih hebat dari Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu. Jadi dia berada pada sikap yang mengerikan. Yang merugikan dirinya sendiri. Dan akhirnya merugikan umat manusia yang terlahir. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah esensi dusta menurut Alkitab. Bukan menurut kamus A, kamus B. Tapi menurut konsep realitas yang Alkitab tulis. Dia melawan Tuhan karena ada sakit hati, karena ada iri hati terhadap kekuasaan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya dia mempengaruhi manusia untuk terseret pada kehidupan dusta, dusta, dan dusta. Seperti yang sedang dioperasikan oleh Mammon sekarang ini. Sebab itu ketika kita mengalir di sana, kita dikategorikan dalam komunitas kebinasaan. Ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran dan tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itulah anak-anak iblis. Dan dia terbelenggu di dalam kebinasaan. Tidak pernah mau senang kasih yang hidup dalam kebinasaan. Biar di hari Natal dia susah. Biar pakai baju baru dia susah. Biar dia dapat bingkisan Natal dia susah. Kalaupun dia senang-senang sesaat, tapi akhirnya susah berkepanjangan sampai tidak bisa tidur. Tetapi jemaat Philadelphia Tanjung Batu yang sangat Tuhan kasihi. Jemaat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kemuliaan yang luar biasa. Roh kemuliaan, roh yang besar. Yang melampaui kekuatan tipu muslihat roh iblis yang ada di dunia ini. Biar kasih yang orang-orang kecili. So tua-tua le, bajalang syukuran tate-tate, tapi itu roh patorang, bukan roh tate-tate. Roh yang besar, amin. Biar tuk gigi so nak boleh bakunya tuh keras-keras. Kurang jauh bakunya tuh kerupuk so campur air. Mar ada roh yang besar, berbahagialah kita. Karena kita lebih dari yang menang, amin. Penderitaan karena dosa akan menimpa siapa saja. Tetapi ketika kita di dalam kekayaan kemuliaan Tuhan, itu hanya terasa sesaat. Memang berasa cuma sekedar tahu, marnya nak bikin orang siksa, apalagi ancur. Kenapa? Ada kekuatan damai sejahtera yang luar biasa. Yesus bermain di atas permainan tipu muslihat iblis yang dia kira Yesus akan selesai dan tidak bisa menyelesaikan program keselamatan. Tapi justru dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang iblis kerjakan, semua akan hancur dan binasa. Karena kemampuan iblis DP modal cuma bodoh. Haleluya. Firman Tuhan bilang, cuma bodoh DP kekuatan. Jangan merasa lebih bodoh dari iblis. Kecuali orang ikut iblis, dia bikin bodoh buat orang. Amin. Tapi kalau orang dengan Tuhan, iblis itu kacang-kacang. Amin. Haleluya. Yang percaya kita perkasa bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Kau sanggup Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan,
kasih Tuhan. Suasana Natal adalah momentum yang paling berkesan. Kemuliaan Bapa di dalam Yesus bekerja dalam hidup kita. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh kemuliaan yang ada pada Yesus. Di mana Yesus bisa menang dalam pertarungan bersama dengan penderitaan permainan iblis. Kita juga bisa menang. Di bulan Desember ini kita menang. Di hari Natal ini kita menang. Memasuki tahun baru, kita menang. Kita menang. Kita menang. Kalau sampai kita kalah, berarti kita belum serius dengan Tuhan. Sekalipun kita sering beribadah, sering berdoa. Tapi kalau kita harus kalah dengan permainan konflik iblis, kebodohan iblis yang mempengaruhi kita sehingga kita dibodohi dalam segala keadaan di perayaan Natal dan Tahun Baru ini, berarti kita belum serius dengan Tuhan. Yang tahu apakah kita masih dipermainkan oleh konflik kebodohan iblis, kita tahu sendiri pasti. Tetapi hari ini, saat ini, Tuhan hadir buat kita secara pribadi. Dia mau menyelamatkan kita dari belenggu konflik itu. Dia mau melepaskan kita dari belenggu kebodohan konflik itu. Dan saya percaya roh kemuliaan, roh kudus ada di sini. Menyatu di dalam roh kita adalah bait-Nya yang kudus. Dan kita akan mendapatkan karya kudus. Sebagai bait yang kudus. Dan kita ada damai sejahtera di akhir tahun 2025. Dan berkelanjutan di tahun Rama, tahun yang mengetahui dengan kebaikan Tuhan di tahun 2026. Jangan jadikan kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi hanya sekedar ayat hafalan, ayat nubuatan. Tuhan merindukan itu dijadikan esensi hidup setiap kita. Siapapun kita, tua atau muda, laki atau perempuan, damai sejahtera, kemuliaan Bapa menjadi esensi hidup kita saat ini. Sehingga kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita dibaharui oleh Tuhan. Yang susah terhibur. Yang sakit disembuhkan. Yang kecewa ada sukacita. Yang dalam masalah ada jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada masalah yang sulit. Hanya biasa semua. Karena Tuhan mau hadir secara pribadi. Dia memberi jalan keluar. Dia memberi kekuatan. Jangan kalah di momentum Natal ini. Kita harus jadi pemenang. Karena kita punya Yesus. Kita punya Roh Kudus. Kita punya roh yang besar. Kita punya roh kemuliaan. Jangan kalah. Karena kesehatan kita. Jangan kalah karena umur kita. Roh Kudus tidak pandang kesehatan atau umur kita bagaimana. Dia mau datang dengan karya kasih yang luar biasa. Buka hati sepenuhnya buat Tuhan. Biar firman-Nya bekerja, roh-Nya berkarya. Dia sanggup. Haleluya. Yesus. Mari kita lihat diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan sebagai suasana sorga yang dihadirkan ke dunia ini? Apakah kita sudah punya roh kemuliaan yang mampu menangkal semua pengaruh-pengaruh tipu muslihat iblis yang membuat konflik, yang membuat keresahan, yang membuat gelisah, yang membuat takut, frustasi, khawatir? Oleh roh kemuliaan saat ini dilepaskan. Saat ini dilepaskan. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Haleluya. Dia
memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan. Yang mau dipulihkan, kita tepuk tangan dengan meriah buat Tuhan. Haleluya. Kuasai umatmu dengan roh kemuliaan. Damai sejahtera Tuhan turun atas umat-umatmu. Biar ada mujizat terjadi. Yang susah terhibur, yang tertutup jalan Engkau memberi solusi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Biar damai sejahtera terrealisasi bagi umatmu yang Engkau kasih dan berkenan. Di pagi menjelang siang yang diberkati ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tindak lanjuti firman-Mu. Dan lawatanmu bekerja terus bagi setiap umatmu. Umatmu akan membawa persembahan, Engkau tilik memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Silakan para kolektan dari wilayah 3. Satu pujian dari musik. jam 10 pagi, ya itu tepat hari Natal, ya. Dan setelah itu kegiatan gereja tidak ada lagi. Nanti Januari ada kegiatan lagi, nanti diumumkan. Jadi selama ini Ibu sebagai penanggung jawab
wilayah boleh mengunjungi jemaat, dan bagi jemaat yang belum merasa dalam satu keluarga Philadelphia TB Church, boleh menghubungi koordinator wilayah, ya. Demikian pengumuman. Ada lagi? Oke. Ya, tadi saya bilang ketemu kita tanggal 25 hari Kamis jam 10. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup wadah ini, kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah dengar kebenaran. Biar kebenaran ini tertanam di dalam hati kami paling dalam. Dan di mana kami berada, kami akan membawa surat Kristus yang terbuka di dalam setiap saat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kamu memberkati Pastor Denny dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga diberkati. Dan kami keluarga besar Philadelphia TB Church sudah diberkati. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami Bapak dalam perjalanan tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Selama yang Kau berikan hari ini, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu saja. Kami akan sambut berkat daripada-Mu, dari Allah Bapa Surgawi yang selalu memperhatikan kehidupan kami, yang telah memberikan kami anugerah yang begitu besar. Serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa selalu menyertai kami semua di mana kami berada. Kami sambut berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.